يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ayuhat talaba azanallah wa iyyakum fi hadhihi al-hisa insyaallah sanaqumu bi darsi al-fiqh. Mabahathuna al-yawm fi da'wid dam. Kita akan belajar tentang materi fikih dalam pembahasan kita, begitu dakwaan dalam kasus pidana. Kita bacakan terlebih dahulu matanya, kemudian kita jelaskan dalam syarah hawashinya atau catatan kaki yang ada di bawah ini. Faslun wa idza iqtarana bid-da'wad dam lawsun yaqa'u bihi fi an-nafsi sidqul mudda'i halafa al-mudda'i 50 yaminan wastahaqqa diyah. Jika dalam dakwaan kasus pidana, kasus pembunuhan disertai dengan bukti, lausun di sini adalah bukti. Yang mana bukti ini bisa dipertanggungjawabkan oleh pendakwa atau orang yang menuntut dalam kasus pidana ini, dalam kasus pembunuhan ini, bisa dipertanggungjawabkan oleh si pendakwa, maka pendakwa itu harus bersumpah 50 kali sumpah. 50 kali sumpah. Maka dia berhak, atau ahli warisnya yang terbunuh berhak mendapatkan diyat. Ini berhak mendapatkan diyat. Kita jelaskan hawasyinya. Ad-da'wud dam huna. Ad-da'wud dam, makna da'wud dam di sini adalah da'wul qatl, ya. Artinya dakwaan dalam kasus pembunuhan. Al-laws qarinatun haliyah atau maqaliyah. Sini laws ini adalah bukti, ya. Bukti yang menyertai dalam dakwaan yang bersifat haliyah, yaitu keadaan, ya, apa yang terjadi, atau maqaliyah, atau yang bersifat lisan, ya, yang bersifat lisan atau disaksikan oleh seorang. Misalan, ayyujadu qatilun fi qaryatin aw mahallah bainahu wa baina ahliha adawah. Ditemukan orang yang terbunuh ini di suatu desa atau di suatu tempat, antara dirinya, artinya antara orang yang terbunuh, ya, dengan penduduk desa tersebut atau penduduk tempat tersebut, ini memiliki perseteruan, pertikaian, ya, memiliki perseteruan atau pertikaian atau permusuhan, ya. Ini bisa menjadi barang bukti. Ini bisa menjadi barang bukti. Walaysa fiha ghairuhum, dan tidak ada yang lain selain mereka. Misal yang kedua, maqaliyah, yang sifatnya lisan atau yang sifatnya bisa disaksikan oleh seorang. Contohnya adalah bukti yang berupa seorang yang adil, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ucapannya, ya. Dia menyaksikan terjadinya pembunuhan tersebut, ya. Dia menjadi saksi dalam pembunuhan tersebut. Au man lam taqbal syahadatuhum fi jinaya kaniswa au sibyan, atau orang yang tidak diterima kesaksiannya dalam hal pembunuhan, ya, orang yang ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi barang bukti, tapi kesaksiannya itu tidak bisa diterima. Contohnya adalah perempuan, ya. Contohnya adalah perempuan atau sibyan,
anak yang belum balik. Anak yang belum balik. Misalnya mengatakan bahwasanya si fulan telah membunuh si fulan ini. Maka si pendakwa ini perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa diterima oleh akal, maka dia hendaknya bersumpah 50 kali. Kalau sudah bersumpah 50 kali, ahli waris dari yang terbunuh ini berhak menerima diat. Adapun orang yang didakwa, orang yang didakwa ini harus apa? Harus membayar diat. Ini harus membayar diat. Wa illam yakun hunaka lawthun falyaminu 'alal mudda'a alaih. Kalau sekiranya tidak ada bukti ya dalam pembunuhan kasus pidana ini, falyaminu 'alal mudda'a alaihi, maka orang yang terdakwa harus bersumpah 50 kali. Jadi orang yang terdakwa ini, jadi jika tidak ada bukti, tidak memiliki bukti, maka orang yang terdakwa dia harus bersumpah 50 kali. Ini ada dalam sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu qala, berkata, intalaqa Abdullah ibnu Sahal, pada suatu hari Abdullah ibnu Sahal ini pergi bersama Muhayyisah ibnu Mas'ud ke Khaybar. Itu perkampungan orang-orang Yahudi. Khaybar di sini adalah perkampungan orang-orang Yahudi. Pada saat itu antara Rasulullah dan orang-orang Yahudi Khaybar ini sedang melakukan perjanjian damai. Jadi sedang dalam keadaan perjanjian damai. Fatafarraqa finnani fa'ata Muhayyisa ila Abdullah ibn Sahal wa huwa yatashahhatu fi dami qatilan. Kemudian kedua orang tersebut ini, Muhayyisah dan Abdullah ibn Sahal ini berpisah. Ya, berpisah di kebun kurma. Kemudian Muhayyisah ini kembali kepada Abdullah di tempat berpisah tadi. Apa yang dia dapatkan? Abdullah ibn Sahal sudah bersimbah darah dan terbunuh. Sudah terbunuh, dalam keadaan terbunuh. Yang meninggal. Fadafanahu thumma qadimal Madinah. Kemudian Muhayyisah menguburkannya, kemudian kembali ke Madinah. Lalu mengabarkan kepada saudaranya. Abdurrahman bin Sahal, saudaranya Abdullah bin Sahal, pergi bersama Muhayyisah dan Huwaisah, karena Muhayyisah dan Huwaisah ini adalah pamannya, pamannya. Jadi Muhayyisah dan Huwaisah ini bukan waw tapi mim, Muhayyisah. Huwaisah dan Muhayyisah ini ya anaknya Ibnu Mas'ud, dua-duanya adalah anaknya Ibnu Mas'ud. Ini pergi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Abdurrahman yatakallamu wa kana asgharul qaumi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbiril kubr. Kabbir. Kemudian Abdurrahman mulai berbicara dan dia adalah orang yang paling kecil, orang yang paling muda ya di antara mereka yang datang bersama Abdurrahman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkata, silakan yang besar yang berbicara, ay liyatawallal kalam al-akbar. Jadi biarlah orang yang paling tua di antara kalian yang berbicara gitu. Maksudnya. Fasakata. Kemudian Abdurrahman pun diam. Fatakallama. Kemudian Muhayyisah dan Huwaisah itu berbicara. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang,
atastahiqquna qatilakum bi aymana khamsina minkum? Apakah kamu mau menerima ya bersumpah ya kalian bersumpah 50 kali atas orang yang terbunuh ini ya, maksudnya Abdullah bin Sahal ini. Apakah kamu mau menerima untuk bersumpah 50 kali ya? Karena apa? Kalau mau bersumpah 50 kali ya, mau bersumpah 50 kali bahwasanya yang membunuh ini adalah orang Yahudi ya, maka Rasulullah SAW berhak untuk mengambil diat mereka. Kalau tidak, artinya orang Yahudi berhak membayar diat. Kalau tidak mau membayar diat, maka perang ya, wajib perang. Ini dalam keadaan sulit nih. Apalagi ini sedang dalam keadaan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi ini. Dan buktinya ya, terbunuhnya ini di tempat orang Yahudi, di mana orang Yahudi dengan orang kaum muslimin Madinah dalam pertikaian, dalam perseteruan ini. Qalu ya Rasulullah amrun lam narahu. Wahai Rasulullah, ini suatu perkara yang belum pernah aku lihat ya, belum pernah kami lihat, belum pernah kami temui gitu. Fatubarri'ukum yahudu fi aymana khamsina minhum. Maka orang Yahudi ini bebas ya. Bebas dengan apa? Dengan 50 sumpah mereka. Terbebas dari tuduhan. Karena apa? Dengan 50 sumpah mereka, 50 kali sumpah mereka. Ini. Jadi karena dalam hal ini orang-orang Yahudi bersumpah ya, sudah melakukan sumpah 50 kali bahwasanya mereka tidak membunuhnya, mereka tidak membunuhnya. Qalu ya Rasulullah qaumun kuffar. Mereka, wahai Rasulullah, mereka adalah kaum yang kufar. Bagaimana ini? Orang kaum kafir. Tapi dalam hal ini Rasulullah SAW bertindak adil ya, baik itu kepada kaum muslimin atau kepada orang kafir yang dalam ikatan perjanjian perdamaian dengannya. Lalu Rasulullah SAW membayarkan diatnya ya, membayarkan apa? Diatnya dari uangnya beliau. Bayarkan diatnya 100 ekor onta. Kepada siapa? Kepada keluarganya yang terbunuh, itu Abdullah bin Sahal. Itu dalam hal ini Abdurrahman ibnu Sahal. Ini adalah cerita kisah tentang Muhayyisah bersama Abdullah ibnu Sahal yang menuntut dakwaan dalam kasus pidana. Wa ala qatilin nafsil muharramah kafaratun itqu raqabah. Dan bagi orang yang membunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh, maka baginya kafarah. Artinya kafarah di sini adalah yaitu itqu raqabah. Hukuman itu dengan berupa membebaskan budak perempuan mukminah ya, mukmin salima minal uyubil mudirrah, selamat ya, sehat dari aib yang bisa membahayakan. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia hendaknya berpuasa, dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut ya. Wa hiya kullu nafsin muslimat lam yahdar damuha. Ini yang maksud al-muharram ini adalah setiap nyawa kaum muslimin, setiap nyawa seorang muslim itu tidak halal. Lam yahdar di sini tidak boleh disia-siakan. Artinya yahdar di sini adalah disia-siakan. Lam yahdar damuha artinya tidak boleh, tidak halal darahnya.
Wala yahdharul damul muslim illa bi ahadi umuri thalathah. Jadi tidak boleh disia-siakan atau tidak halal darahnya seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Bayanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sabdanya, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya seorang muslim yang sudah bersyahadat, ya, tidak ilah dari Allah, bahwasanya aku adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. An-nafsu bin nafsi, itu pembunuhan, nyawa dengan nyawa. Tayyibuz zani, yaitu as-sayyib, orang yang sudah menikah berzina. Wal mufariqu lidinihi, kemudian orang yang murtad atau murtad dari agamanya, atau tarikul jamaah, atau meninggalkan jamaah, meninggalkan umatnya. Rawahul Bukhari wa Muslim, ini diriwayatkan Imam Muslim. Ini. Kemudian ini footnote yang nomor 1, liqauli ta'ala fi qatl khata. Ini dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah dalam pembunuhan yang keliru. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah wa diyatul musallamah ila ahlihi. Ini dalam surat An-Nisa. Silahkan kalian buka surat An-Nisa ayat 92. Nih, 92. Nahtatim bihamdallah, alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.